Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rera Adinda Putri Puspitaningrum dengan NIM 18044111045 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Pemahaman, dan Religiusitas terhadap keputusan pelaku UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Perkembangan teknologi saat ini dinilai sudah sangat pesat dan perkembangan teknologi sudah merambah sampai ke sektor keuangan yang biasa disebut dengan fintech atau finansial teknologi. Nah, dengan adanya hal tersebut, perbankan diharuskan beradaptasi dan mengadopsi teknologi untuk memudahkan masyarakatnya dalam bertransaksi. Bentuk dari adaptasi yang dilakukan oleh perbankan itu contohnya seperti penyediaan ATM, mobile banking, dan QRIS. Untuk dapat terus bersaing dengan bank konvensional, Bank Syariah juga terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya dengan mengadopsi teknologi yang sedang berkembang tersebut. Nah, QRIS ini menjadi salah satu bentuk inovasi perbankan syariah terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia merespon perkembangan teknologi dengan ikut serta berpartisipasi untuk menyediakan produk QRIS tersebut. Juga untuk mendukung program pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional atau biasa yang disebut dengan PEN dan Gerakan Nasional Non-Tunai. Dengan adanya QRIS ini diharapkan dapat mempermudah jalannya transaksi. Salah satunya adalah pada sektor UMKM. Nah, kehadiran QRIS ini dinilai sangat membantu UMKM untuk mengefektifkan dan mengefisienkan transaksi serta penyimpanan uang. Nah, pelaku UMKM ini tidak perlu lagi untuk kesusahan menyiapkan uang kembalian dan mencatat transaksi tersebut. Nah, karena transaksi melalui QRIS ini sudah tercatat di dalam rekening itu sendiri. Nah, dan juga pengguna QRIS tersebut tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk mengurangi tindak kejahatan seperti pencurian. Namun pada kenyataannya itu penggunaan QRIS pada UMKM ini dinilai masih sangat minim. Banyak pelaku UMKM yang masih enggan menggunakan QRIS tersebut. Mereka masih lebih memilih untuk menggunakan cara tradisional dalam bertransaksi. Nah, hal tersebut mungkin dapat terjadi karena kurangnya literasi digital. Karena menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, Indonesia berada dalam taraf sedang terhadap literasi digitalnya. Nah, padahal kehadiran QRIS tersebut ini ditujukan untuk mempermudah jalannya transaksi dan penyimpanan uang. Penggunaan QRIS BSI juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi pihak bank syariahnya Bank Syariah Indonesia itu sendiri maupun bagi pihak merchant. Nah, namun hal tersebut belum dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, saya ingin melakukan penelitian apakah dari persepsi manfaat, pemahaman, dan religiusitas berpengaruh terhadap keputusan UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan penelitian. Nah, dari penelitian ini ada 4 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama itu adalah, apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya? Untuk pertanyaan kedua, apakah pemahaman berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya? Yang ketiga, apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya? Dan yang terakhir adalah, apakah persepsi manfaat, pemahaman, dan religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya? Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai acuan dalam penelitian saya. Yang pertama itu adalah penelitian dari Ridho Herlambang dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar atau QRIS terhadap Pengembangan UMKM Kota Medan. Penelitian kedua ini oleh Luh Putuh Wahyuni dan I. Wayan Arta Setiawan dengan judul Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM, sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS. Penelitian ketiga adalah oleh
Asep Riyandi dengan judul Penerimaan dan Preferensi Merchant Penyedia Pembayaran QR Code Menggunakan QRIS Code Bank Syariah dengan Teknologi Acceptance Model atau TAM. Dan penelitian keempat ini oleh Muhammad Raihan Halifiandra dengan judul Analisis Penggunaan Teknologi QRIS pada Sektor Unit Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Bidang Kuliner dengan menggunakan pendekatan model UTAUT 2. Dan yang terakhir ini adalah penelitian internasional oleh Panupong Sweptimrat dan Rawin Fongwai dengan judul An Investigation of Behavioral Intention Towards QR Code Payment in Bangkok, Thailand. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian saya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dimensi dari pengaruh fasilitas layanan digital perbankan itu yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat atau variabel X1, yang kedua itu ada pemahaman atau variabel X2, dan yang ketiga itu ada religiusitas variabel X3 yang akan diteliti pengaruhnya terhadap keputusan memilih QRIS atau variabel Y. Berikut adalah gambaran dari kerangka pemikiran. Nah, ini adalah metode penelitian yang saya gunakan. Pertama itu, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Dengan jenis dan sumber data yang digunakan itu adalah data primer. Nah, metode pengambilan datanya itu menggunakan kuesioner baik secara online maupun offline yang disebar kepada UMKM. Objek dari penelitian saya ini adalah persepsi manfaat, pemahaman, religiusitas, dan keputusan memilih. Metode pengambilan sampelnya ini menggunakan namanya purposive sampling. Kriterianya ada, yang pertama itu ada pelaku UMKM yang menjadi nasabah BSI se-DKI Jakarta. Yang kedua itu menggunakan sistem pembayaran non tunai dengan QRIS BSI pada tempat usahanya dan telah menggunakan sistem pembayaran QRIS BSI pada tempat usahanya itu minimal adalah 1 bulan. Dan yang terakhir ini, metode analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS untuk mengolah datanya. Selanjutnya, masuk ke dalam bab hasil pengujian. Yang pertama ini ada hasil uji instrumen. Nah, ini ada yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini dilakukan dengan teknik korelasi person product moment dan diuji menggunakan SPSS. Nah, gunanya ini untuk menentukan valid atau tidaknya suatu instrumen yang ditentukan oleh besaran nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil sebanyak 30 sampel responden untuk uji validitas dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Artinya nilai R hitung adalah sebesar 0,361. Nah, ini adalah tabel hasil dari uji validitas. Nah, berdasarkan hasil yang tertera pada tabel tersebut, semua instrumen memiliki besaran nilai R hitung lebih besar dari R tabel yang sudah ditentukan melalui tabel distribusi, sehingga semua instrumen dinyatakan valid. Nah, setelah uji validitas semua dinyatakan valid, lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha dan diuji menggunakan SPSS juga untuk menentukan apakah instrumen tersebut itu reliable. Nah, ini adalah tabel hasil uji reliabilitas. Nah, berdasarkan uji reliabilitas di atas, setiap item yang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan reliable itu adalah nilai Cronbach alpha-nya setiap variabel itu lebih besar dari nilai Cronbach alpha standar, yaitu sebesar 0,6. Nah, sehingga dari hasil tabel di atas itu menunjukkan bahwa seluruh instrumen itu reliable karena nilainya lebih besar dari 0,6. Setelah uji instrumen dilakukan, kemudian itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ini ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi data yang normal atau tidak normal. Nah, jika signifikansi berada di 0,05 dapat diasumsikan bahwa data tersebut bersifat normal. Nah, berdasarkan data tersebut, ini adalah hasil uji normalitas
yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,2 sehingga nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya nilai residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas itu terpenuhi. Kemudian ini adalah hasil uji normalitas menggunakan grafik normal p-plot. Nah, dari hasil uji normalitas ini diperoleh hasil titik-titik plot yang mengikuti arah garis diagonalnya dan berhimpitan sehingga hasil tersebut itu menunjukkan bahwa residual berdistribusi secara normal. Nah, yang kedua ini ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini itu menggunakan analisis statistik yang dilakukan dengan uji Glasser dengan kriteria probabilitas signifikansinya lebih dari 0,05. Maka hal tersebut dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, dari hasil uji heteroskedastisitas yang sudah dilakukan ini menggunakan uji Glasser diperoleh nilai signifikansinya itu pada variabel persepsi manfaat sebesar 0,664, variabel pemahaman sebesar 0,779 dan variabel religiositas sebesar 0,919. Sehingga dikatakan bahwa hasil tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Nah, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 tersebut itu artinya di dalam model regresi tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas dan model regresi itu dapat dikatakan dalam kategori yang baik. Ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan grafik scatter plot. Nah, diketahui dari grafik tersebut titik-titik plot ini tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu seperti gelombang dan tidak berkumpul di suatu titik tertentu gitu, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, dan dalam penelitian ini dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Nah, ini adalah uji yang terakhir dari uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Nah, model regresi ini dapat dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen tersebut. Nah, jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya korelasi antara variabel independen tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, ini berdasarkan hasil uji multikolinearitas ini memperoleh nilai VIF-nya variabel dari persepsi manfaat sebesar 1,304, variabel pemahaman sebesar 1,5, dan yang terakhir ada variabel religiositas sebesar 1,276. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas dan dikatakan baik karena nilai VIF-nya dari keseluruhan variabel bebas ini lebih kecil dari 10. Nah, ini adalah hasil regresi linear berganda. Dari hasil tersebut didapatkan persamaan Y sama dengan 2,1 ditambah 0,307x1 ditambah 0,354x2 ditambah 0,247x3. Nah, dari hasil persamaan tersebut dapat dijabarkan, yaitu yang pertama, nilai konstanta A dari hasil uji regresi linear berganda sebesar 2,1. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari persepsi manfaat atau X1, pemahaman atau X2 dan religiositas atau X3, nilai keputusan memilih atau variabel Y ini adalah 2,1. Berarti jika variabel independennya bernilai 0, maka variabel dependennya bernilai 2,1. Nah, dan nilai konstanta yang positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependennya. Yang kedua, nilai koefisien persepsi manfaat atau X1 adalah sebesar 0,37, menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel persepsi manfaat terhadap variabel keputusan memilih. Nah, hal ini berarti semakin tingginya persepsi manfaat akan semakin tinggi juga keputusan UMKM memilih QRIS BSI ini. Nah, jika persepsi manfaat ini mengalami peningkatan sebesar 30,7%, maka keputusan UMKM memilih QRIS BSI juga mengalami peningkatan sebesar 30,7%. Yang ketiga, nilai koefisien pemahaman X2 itu sebesar 0,354, menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel pemahaman X2 terhadap variabel keputusan memilih Y. Nah, hal ini itu berarti semakin tingginya pemahaman akan semakin tinggi juga keputusan pelaku UMKM memilih QRIS BSI ini. Nah, jika pemahaman mengalami peningkatan sebesar
35,4%, maka keputusan UMKM memiliki risk BSI ini juga mengalami peningkatan sebesar 35,4%, dan yang terakhir ini adalah nilai koefisien religiusitas itu sebesar 0,247, menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel religiusitas terhadap variabel keputusan memilih atau Y. Nah, hal ini berarti semakin tingginya religiusitas akan semakin tinggi juga keputusan UMKM memiliki risk BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Nah, jika religiusitas ini mengalami peningkatan itu sebesar 24,7%, maka keputusan UMKM memiliki risk BSI juga mengalami peningkatan sebesar 24,7%. Berikutnya adalah uji hipotesis. Salah satunya ini ada yang pertama uji T. Nah, dengan menggunakan rumus T tabel ini didapatkan hasil sebesar 2,028 dari 40 sampel penelitian ini untuk menentukan T tabel tersebut. Nah, ini adalah hasil uji T. Penjelasannya yang pertama ini, uji T antara variabel persepsi manfaat atau X1 terhadap variabel keputusan memilih atau Y didapatkan nilai T hitung itu sebesar 3,965 lebih dari T tabel, atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,05. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel persepsi manfaat terhadap variabel keputusan memilih secara parsial. Nah, yang kedua itu uji T antara variabel pemahaman atau X2 terhadap variabel keputusan memilih atau Y didapatkan nilai T hitung itu sebesar 3,146 lebih dari T tabel, atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,003 kurang dari alfa 0,05. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pemahaman atau X2 terhadap variabel keputusan memilih atau Y secara parsial. Dan yang terakhir ini ada uji T antara variabel religiusitas atau X3 terhadap variabel keputusan memilih atau Y didapatkan hasil T hitung itu sebesar 3,096 lebih dari T tabel, atau nilai signifikansi sebesar 0,004 kurang dari alfa 0,05. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel religiusitas atau X3 terhadap variabel keputusan memilih atau Y secara parsial. Nah, selanjutnya ini ada uji F. Nah, untuk mendapatkan F tabel ini digunakan rumus dan akhirnya mendapatkan hasil yaitu sebesar 2,86. Nah, dari tabel tersebut ini dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian secara simultan dengan uji F didapatkan F hitung itu adalah sebesar 28,608 lebih dari F tabel yang tadi itu sebesar 2,86, atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas yaitu persepsi manfaat X1, pemahaman X2, dan religiusitas X3 terhadap variabel terikat yaitu keputusan memilih atau Y. Dan uji hipotesis yang terakhir ini ada uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi ini untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel bebas untuk menerangkan variabel terikat ini. Nah, jika semakin tinggi nilai variabel determinasi, itu akan semakin baik model penelitian yang diajukan. Nah, berdasarkan hasil ini, uji koefisien determinasi ini menggunakan R kuadrat. Pada tabel di atas diperoleh nilai adjusted R square-nya itu sebesar 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel keputusan memilih yang dijelaskan oleh variabel persepsi manfaat atau X1, pemahaman atau X2, dan religiusitas atau X3 adalah sebesar 0,68%. Artinya, sebanyak 68% variabel persepsi manfaat, pemahaman, dan religiusitas mempengaruhi variabel keputusan memilih atau variabel Y, dan sebanyak 32%-nya lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar dari variabel yang diteliti ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dari pembahasan yang didasari oleh hasil analisis data mengenai pengaruh persepsi manfaat, pemahaman, dan religiusitas terhadap keputusan pelaku UMKM memiliki risk BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya, dapat diambil kesimpulan
seperti berikut. Nah, yang pertama ini ada persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Yang kedua, pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Yang keempat ini adalah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya. Nah, faktor yang dinilai sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM memilih QRIS BSI sebagai media pembayaran pada tempat usahanya adalah faktor pemahaman yang memiliki nilai koefisien itu adalah sebesar 0,354. Nah, hal tersebut itu mengartikan bahwa semakin tingginya pemahaman pelaku UMKM atas penggunaan QRIS tersebut, semakin meningkat juga pemilihan penggunaan QRIS BSI oleh UMKM. Karena dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM, manfaat yang diberikan kepada pelaku UMKM ini akan dirasakan secara maksimal, dan juga dengan pemahaman yang baik semakin membuat pelaku UMKM mudah untuk menggunakan QRIS BSI tersebut. Nah, yang terakhir, saran dari saya bagi BSI adalah pihak Bank Syariah Indonesia harus lebih memasarkan produk QRIS BSI-nya ini kepada UMKM, karena dengan penggunaan QRIS BSI ini, baik untuk merchant ataupun pihak banknya sendiri akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan sebaiknya pendaftaran untuk pembuatan QRIS BSI ini dapat dilakukan secara online supaya lebih praktis lagi bagi UMKM ataupun pihak lain yang ingin mendaftar. Nah, saran saya bagi peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM memilih QRIS BSI ini sebagai media pembayaran pada tempat usahanya, dan juga diharapkan dapat menjangkau sampel yang lebih banyak agar mendukung keakuratan hasil penelitian yang sudah dilakukan ini. Baik, sekian pemaparan dari hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.